Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maisha Dalia dengan NIM 060403200087. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Kurniati dengan NIM 060403200097. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan saya Mbak Rizky akan menjelaskan tentang materi segmentasi pasar, di mana dalam segmentasi pasar ini terdapat 5 macam poin. Yang pertama, ada teori persaingan dalam antar organisasi. Yang kedua, ada perilaku pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, ada tipe pasar dan segmentasi pasar. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Dan yang kelima, ada signifikasi perencanaan terhadap eksistensinya. Persaingan atau competition dalam bahasa Inggris menurut Webster didefinisikan sebagai a struggle or contest between two or more person for the same object. Nah, dengan memperhatikan terminologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut. A. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya yang saling mengungguli. B. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, persaingan seringkali dikonotasikan sebagai hal yang negatif karena dianggap mementingkan kepentingan pribadi. Akan tetapi, persaingan tidak sepenuhnya bersifat negatif. Alfred Marshall, seorang ekonomi terkemuka, sampai mengusulkan agar istilah persaingan diganti dengan istilah economic freedom atau kebebasan ekonomi, yang mana hal ini menggambarkan atau mendukung tujuan positif dari proses persaingan. Oleh karena sebab itu, pengertian kompetensi atau persaingan usaha yang positif dan independen sebagai jawaban terhadap upaya mencapai equilibrium. Pada umumnya, persepsi tentang persaingan juga selalu dikaitkan dengan kultur barat dengan sistem ekonomi kapitalisnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada diakuinya sistem kepemilikan individual, di mana seseorang diperbolehkan untuk membeli atau memiliki alat produksi dan berhak mendapatkan keuntungan dari dirinya. Yang kedua, ada kebebasan untuk konsumen memilih dan menolak apa yang ditawarkan. Pekerja bebas menentukan bekerja dimanapun dan investor bebas melakukan investasi dimanapun. Yang ketiga, ada persaingan, di mana dalam konteks persaingan yang sempurna terdapat banyak produsen yang memproduksi barang yang hampir sama sehingga mereka harus bersaing baik di tingkat produsen maupun dalam tingkat pemilik modal sekalipun. Yang terakhir, ada ketergantungan terhadap pasar, di mana pasar yang dikenal dengan free market atau pasar bebas adalah fungsi utamanya. Adam Smith mengemukakan bahwa prinsip dasar utama untuk keunggulan sebuah kelompok adalah kemauan mengejar keuntungan dan kebahagiaan terbesar bagi setiap individu yang dapat direalisasikan melalui proses persaingan. Yang kedua yaitu ada perilaku pelanggan atau konsumen. Perilaku pelanggan atau konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu juga konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk serta jasa, dan juga hal-hal itu seringkali terjadi ketika melakukan suatu proses pembelian. Perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk, juga meliputi harga produk, dan promosinya juga mengenai tempat di mana barang tersebut dijual. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk dan jasa, tentu sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Keputusan konsumen seringkali melibatkan banyak langkah dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk demografi, gaya hidup, dan juga nilai budaya. Nah, materi yang ketiga yaitu ada tipe pasar dan segmentasi pasar. Tipe pasar atau bisa disebut juga jenis pasar menurut bentuk serta strukturnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna.
Pasar persaingan sempurna dapat disebut juga sebagai pasar murni, yaitu merupakan pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Kemudian yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Dalam layanan pendidikan, segmentasi pasar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen sekolah atau perguruan tinggi untuk membangun komunikasi yang efektif dengan calon mahasiswa. Segmentasi pasar juga dapat digunakan untuk mendukung strategi promosi dalam menarik calon siswa di sekolah. Penentuan variabel yang akan digunakan dan pemilihan metode segmentasi pasar merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam segmentasi pasar. Adapun sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi segmentasi pasar, mahasiswa menggunakan analisis klaster berdasarkan variabel psikografis dan untuk menentukan model kegiatan pemasaran dan promosi yang lebih akurat dan efisien. Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama adalah pengumpulan data. Data survei menggunakan kuesioner dikumpulkan untuk mendapatkan variabel psikografis. Tahap selanjutnya adalah tahap ekstraksi segmen atau analisis klaster diterapkan pada data yang diperoleh dari tahap sebelumnya. Setelah segmen diperoleh, profil segmen dapat digunakan sebagai referensi untuk promosi calon siswa yang ditargetkan secara efektif. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kepemimpinan, komunikasi efektif, kinerja, dan efektivitas organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap organisasi. Kemampuan seorang pemimpin dalam berkomunikasi dan konseptual untuk dapat mengkoordinasikan anggota organisasinya secara efektif sehingga dapat menciptakan suasana berorganisasi yang dapat memotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya. Yang kedua adalah komunikasi efektif. Saat di dalam organisasi, terjadilah sebuah sistem interaksi, komunikasilah yang akan turut membangun dan memelihara tercapainya tujuan organisasi. Komunikasi ini dapat dikatakan efektif jika pesan yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami. Yang ketiga adalah kinerja. Kinerja memiliki pengaruh terhadap sebuah organisasi. Berdasarkan artikel-artikel, kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang keempat adalah efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang penting karena dapat memberikan sebuah gambaran dalam mencapai keberhasilan meraih tujuan bersama. Efektivitas organisasi ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu keterlibatan, adaptasi, misi, dan konsistensi. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang signifikasi pemasaran terhadap eksistensi dan persaingan organisasi. Perencanaan strategi merupakan suatu perencanaan dalam kurun waktu yang lama atau dengan kata lain perencanaan jangka panjang yang tertulis. Perencanaan strategi dikhususkan untuk membuat fokus suatu organisasi dengan tujuan sumber organisasi yang difungsikan dapat secara optimal melayani misi organisasi. Adapun studi penelitian yang dilakukan di CV Mubarak Food, Cipta Delsia dengan menggunakan teknik purposive sampling atau teknik untuk menentukan basis data berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan studi sebagai cara untuk memperoleh informasi dan data yang tepat dan akurat sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan strategi dalam menciptakan keunggulan bersaing, yang mana faktor manajerial dan kultur organisasi dapat mempengaruhi perencanaan strategi. Faktor manajerial sendiri memiliki 3 aspek, yaitu keahlian manajerial, keyakinan manajerial, serta profesionalitas manajerial. Kultur organisasi juga memiliki 3 aspek, yaitu keterlibatan, konsistensi, dan komitmen organisasi.
Selain itu, kinerja perusahaan juga menghasilkan aspek-aspek seperti efisiensi, efektivitas, dan adaptabilitas. Dari beberapa faktor tersebut, dengan masing-masing aspek, kemudian terciptalah keunggulan yang bersaing. Tentunya, keunggulan yang bersaing ini memunculkan aspek-aspek seperti sumber daya yang bernilai, tidak mudah ditiru, berbeda dari yang lain, dan tidak mudah digantikan. Oke, cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.